Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Pertama sekali marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sehat sadanya Pak Ibu. Ya. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari ibu dan bapak kita selalu istiqomah sampai akhir kehidupan kita ini, terus untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang wak kerajuan, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, jangan sampai Al-Quran dan Sunnah Rasul itu kita lepaskan dari panduan kita. Kenapa ibu dan bapak? Karena pada saat kita lepaskan, kita tinggal Al-Quran dan Sunnah itu, maka di saat itulah kita akan tersesat dalam menjalani kehidupan dunia ini. Bapak dan ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini tausiah kita judulnya adalah manisnya iman. Ya Pak Ibu? Manisnya iman. Iman tuh manis. Sebelum kasih tahu apa, saya beri dulu logika berpikir. Gula tuh manis Pak Ibu? Ya Mak ya, gula itu manis. Tapi ada orang-orang yang tidak lagi merasakan manisnya gula. Contohnya orang sakit, Ibu. Nah, kalau awak sehat, terasa manis gula. Tapi kalau orang sakit, manis gula, Ibu. Bisa pahit gitu. Nah. Jadi ketika gula itu rasanya pahit, lidah hawa yang salah atau gula yang salah, Ibu? Apa?
Lidah ya sepakat. Berarti tidak gulu, tidak salah ya. Nah, itu mata lah Bu. Mata ini bisa melihat dengan terang. Tapi ada orang yang matanya tidak bisa lagi melihat dengan terang. Ketika mata tidak bisa melihat dengan terang, yang salah yang wak liye atau mata wak yang salah? Mata kita. Termasuklah dengan ibadah. Aduh awak yang beribadah kau betul-betul nikmat. Senang wak beribadah. Makin banyak ibadah awak, makin senang awak. Sholat awak senang, bahkan mau berlama-lama Bu. Lah sudah wak yang wajib wak tambah dengan awak yang sunat-sunat. Tidak hanya qabliyah, ba'diyah, sadonya wak laksanakan. Kenapa? Karena dia mendapatkan manisnya ibadah salat. Ada kok yang betah malamu-lamu mengaji, baca Quran, baca salaman, dah cukup itu. Ulang tambah 2 halaman, tambah 3 halaman. Sekali duduk sajus. Kenapa dia betah? Karena sudah mendapatkan lezat nikmatnya baca Quran. Kenikmatan beribadah di mana letaknya? Di hati. Jadi siapa yang bisa merasakan manisnya iman, lamanya beribadah adalah hati kita. Di mana letaknya manis iman? Di hati kita. Nah, kalau manis iman itu dapat Bapak Ibu Bapak, seluruh ibadah betapa beratnya menjadi nikmat. Itu kalau dapat dewa gitu, manisnya iman. Nanti saya berikan rumusnya, Bu. Bahas supaya dapat itu. Tambah cile, Bu, cara berpikir logikanya. Ibu-ibu dan Bapak, kalau bawa atau berjalan berkendaraan, Ibu, nama yang Ibu pilih jalan lurus, macet, atau jalannya bakelo lancar. Jangan pilih, Bu. Ini tidak ada pilihan lurus lancar, Bu. Jalannya lurus, tapi macet. Tapi jalan bakelo-kelo, tapi lancar. Nama Ibu Nansana gitu. Gimana tuh? Kalau memilih kan awal itu ya, awak ingin lurus lancar. Karena tuh awak yang paling sana Bu, nak capek awak lurus lancar. Ada orang memilih biarlah bakelo-kelo asal lancar, ada jawab. Ada orang memilih biarlah awak macet tapi lurus. Tapi yang lebih dahsyat, nah kita jadi iman Bu. Ada orang yang menikmati, sangat nikmat ketika jalan itu berbelok-belok walaupun macet gitu. Nah, kalau kayak jadi iman Pak. Kalau orang lurus lancar sanang tuh biasa, teman. Nah, itu sanang biasa. Kalau beko macet pakai lo lancar, sanangnya itu biasa lancar. Tapi ada orang yang jalan berliku-liku berkelok-kelok tuh Bu, macet, tapi dia menikmati dengan senang hati. Nah, itu kajian apa Bu? Itulah hebatnya. Itulah kenapa? Karena dia menikmati manisnya iman di hatinya. Batu, biarlah kelok-kelok lancar makin lama, bisa nyemur aja gitu. Diulang hafal mana gue macet tuh Pak. Diulang semua panjang Ar-Rahman, Al-Quran sampai dia bisa mengulang hafalannya. Dia bisa memanfaatkan kalau HP-nya dimampu sambil macet dia beribadah. Dia bisa banyak zikir. Kenapa dia bisa dalam kondisi berat itu tetap menikmati? Karena dia sudah merasakan lezatnya iman di hatinya. Maka banyak cari ibadah Pak. Ada orang beribadah tuh lah tua-tua mungkin lebih banyak, kita muda kadang lebih kuat ibadahnya. Ada orang sakit, walaupun mungkin ini kita jauh saja ibu kita di belakang, itu, walaupun sakit, pakai tongkat ke masjid, duduk di sini, bisa ke masjid. Ada orang yang kuat badannya di luar,
yang sehat bugar tidak sanggup ke masjid. Apa yang didapatkan oleh etek kita tuh? Karena merasakan nikmatnya sembahyang di surau gitu. Sama lah Ibu, dapat dong nikmat. Sama lah duduk ke Pak. Bah kok betah Pak duduk mendengar ceramah Ustaz. Kita berbagi ilmu pagi kok mendengar majelis ilmu karena kita sudah mungkin diberikan rasa manisnya iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun panjang tadi ayatnya tiuk Jumat tuh, bahkan masa ngaji Pak Ibu datang gitu. Bahkan ada jemaah yang tidak biasa sih kok yang rutin karena mungkin merasakan manisnya senang dia sholat dengan pakai ayat sedah itu. Ada batama jemaah yang dari luar gitu. Sengaja dari daerah lain, dari Panapa, dari Jamba, dari situ. Sengaja subuh Jumat kemari ingin sama-sama sholat itu. Padahal sholat itu panjang Bu, panik waktu Bu. Ya Pak ya, bare. Tapi kalau tidak ada manis iman dia tiawak, bare Bu. Pasti marutuk-rutuk Pak. Saat indah kepanjang ayat imam. Ya Mak ya, kan tidak ada menit itu Mak. Ada. Nah inilah manisnya iman. Itulah kajian Ibu Bapak. Nah, bahwa bisa mendekati Ibu Bapak ada 3 rumusnya. Agar ibadah kok manis, agar terasa manisnya iman dia Bu, iman kok terasa nikmat, sanang seluruh ibadah walaupun bare diberikan oleh Rasul ada 3 rumusnya. Nah, ini hadisnya benar. An Anas radhiyallahu anhu qol, dari Anas radhiyallahu anhu berkata dia an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, apa kata Anas radhiyallahu anhu? Nabi pernah bersabda. Nah, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 kondisi, ada 3 hal, 3 syarat namanya. Kalau ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Terasa nikmat beribadah. Tidak barek. Yang pertama, Ibu ya. Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari selain keduanya. Jadi tidak ada yang paling dia cintai selain daripada Allah dan Rasulnya. Kalah sadonya dia. Nah, apakah suami, anak-anak, keluarga, harta, semua itu lebih dia cintai Allah dan Rasulnya daripada seluruh kekayaan. Nah, inilah satu dasar tadi buat apa? Kalau awak mencintai dunia selain Allah dan Rasul, makanya tadi ayat kami bacakan di awal tausiah kita di dalam surat At-Taubah ayat 24. Ini gambarnya. Kita tuh tidak boleh mencintai yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ulang ayat dulu. Kul in kana abaukum. Katakanlah tentu Muhammad ini jika in kana abaukum. Katakanlah jika bapak-bapakmu wa abnaukum anak-anakmu wa ikhwanukum saudara-saudaramu wa azwajukum istri-istrimu wa ashiratukum keluargamu wa amwalun iktaraftumuha dan hartamu yang kamu khawatir kepadanya wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kamu khawatir juga rugi padanya. Nah, jadi harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatir kerugiannya, wa masakinu tardaunaha dan rumah-rumah yang kamu senangi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Sekiranya itu semua lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih dan berjihad di jalan Allah. Apa kata Allah?
fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, memberikan ujian, cobaan, mungkin azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tuh tidaklah memberi, atau Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Berarti Allah kalau mengatakan, kalau sekiranya ayah Hawa disikoi pun apa? Anak awak, saudara kita, harta kita, perdagangan kita, rumah-rumah itu kan disambil itu sadanya yang awak cintai. Inilah yang kita cintai. Tapi kalau itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul, Allah katakan tunggulah sampai Allah berikan keputusannya. Keputusannya masih berbentuk Allah berikan teguran, Allah berikan azab, bisa aja. Dan Allah tidak menyukai orang-orang, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Pemana fasik, Bu? Orang yang dia beriman tapi hatinya kafir gitu. Nah, di mulut beriman tapi di hati nah. Inilah orang fasik. Nah, berarti kalau ingin awak mendapatkan manis lezatnya iman itu berapa? Mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada yang lain. Dan itulah yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Itulah sejarah korban yang membuktikan kecintaan seorang hamba melebihi daripada anak-anaknya. Inilah Nabi Ibrahim. Apalagi kini korban itu sering dibaca Ibu apa? Ibrahim yang lama dapat anak, diberikan masa tua anak yang sangat dia cintai, senang Ibrahim Ibu apa? Tapi ketika Ismail mulai gadang, Allah perintahkan untuk disembelih, dikorbankan. Inilah. Dan sebelumnya Allah perintahkan untuk ditinggal di daerah yang gersang tuh. Disuruh tinggal. Tapi karena Ibrahim mencintai Allah dan Rasulnya, dia rela ikhlas dia untuk, kalau pengorbanan tadi, mau dia mengorbankan anaknya. Karena perintah Allah. Dia mau korbankan Ismail. Ismail juga apa? Dia karena mendapatkan manusia iman tadi, karena ini perintah Allah, dia rela mengorbankan dirinya. Mau dia untuk disembelih karena menjalankan perintah Allah. Karena dia ini lebih mencintai Allah. Termasuk istrinya. Ya, Bu ya. Istrinya. Mau dia. Nah, mana pula ada seorang ibu sekarang anak yang mau dibunuh di ayahnya. Ama, Bu. Suami ibu kamu bunuh anak ibu. Sembelih anak bujang dulu ya. Dia, ya kan? Ama, Ibu. Rela. Tapi kan ini contoh perintah Allah. Mau dia. Karena menyangka inilah bentuk pengorbanan. Artinya Ibu apa? Yang pertama kok, kalau ingin dapat manisnya ibadah tuh, iman tuh dapat dakwah, cintalah Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada yang lain. Satu. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seseorang itu mencintai orang lain, cintanya itu adalah karena Allah juga. Mencintai manusia itu lillah, karena Allah. Kalau suami sayang awak cinta kepada istri itu betul-betul karena Allah. Jadi lillah sana. Tidak karena fisik badan, tidak karena kekayaan, sebab semuanya itu akan murah sirna. Lah, kalau cinta hanya karena bentuk cantik gagah, itu sementara. Iya, Bu. Ibu dulu waktu nikah kan cantik, Ibu ya. Jelaslah, kalau saya kan seringnya Pak ya, pasien saya kan memang itu kan, Pak Pemulung itu kan pasiennya para pengantin kan. Nah, hari-hari bertemu terus dengan yang cantik beda, yang gagah ganteng karena mau menikah, yang lagi hatinya berbunga-bunga. Sadang sanang untuk gua, Bu ya. Sanang. Apa dulu gagah dulu, cantik dulu. Tapi cantik itu sebentar. Pasti nanti makin lama berkurang. Ibu-ibu kini tidak sama cantik waktu bagi digadi dulu kan nikah, Ibu. Atau masih merasa mah pengantin baru Ibu baru. Itu menandakan perubahan. Lah barana cie, lah mulai. Kadang-kadang lah berubah bentuk postur badannya, Bu. Berbeda. Nah, jadi
Jangan sampai karena persoalan kecantikan, kegagahan, persoalan kekayaan, itu sementara. Tapi cintailah istrinya kita itu, atau suami kita itu, cinta yang betul-betul mengharap atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah dapat bekom manisnya iman. Kalau Bapak Ibu mencintai keluarganya, anak-anaknya, betul-betul lillah, maka akan bisa bekom menerima seluruh kekurangannya. Karena Bapak Ibu pasti punya banyak kekurangan. Yang suami punya banyak kurangnya, istri juga banyak kurangnya. Maka kalau tidak karena Allah, Bapak Ibu menjaga atau kecintaan itu kepada rumah tangga kita tuh, maka akan cepatlah bubarnya. Jadi ini yang rumah yang kedua. Maka mari Ibu mencintai saudara kita, mencintai manusia lain, apakah namanya kawan, sahabat, teman, semua itu adalah dalam kondisi karena lillahi ta'ala. Lah, yang terakhir Bapak. Yang terakhir, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ayyukzafa finnar. Nah, orang yang membenci atau benci untuk kembali kepada kekafiran setelah ia menyelamatkan darinya. Tidak orang yang dulunya mungkin dunianya gelap, dunianya penuh dosa, kemudianlah taubat, baliklah elok balik. Nah, jadi kemudian dia benci, dia tidak sukonya balik-balik ke dunia lama. Jadi ketika dia merasakan membenci, dia kembali kepada kekufuran. Setelah Allah berikan dia petunjuk, kebencian itu sama dengan ketika dia benci atau tidak senang dilemparkan ke dalam neraka. Berarti ketidaksukaan dia kepada kembali berbuat dosa itu sama dengan ketidaksukaannya ketika dia dilemparkan ke neraka. Awakku pasti tidak niat dimasukkan ke neraka. Iya Pak Ibu? Niat Bu? Atau coba santalo? Kita tidak mau. Nah, seperti itulah tidak maunya ketika untuk berulang perbuatan dosa. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Kalau Ibu tiga hal yang insya Allah kalau ada di awal, maka insya Allah kita akan merasakan manisnya iman, lezat beribadah, ikhlas, tanang awak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi? Kita ulang boleh. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada yang lain. Yang kedua, mencintai manusia lain cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, benci kembali berbuat dosa sebagaimana dia benci ketika akan dilemparkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kajian kita sebelum ini bermanfaat dan menjadi renungan untuk makin hari mudah-mudahan kita makin dekat kepada Allah sampai nanti di akhir kehidupan kita mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya ya rabbal alamin. Banyak maaf, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.